Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Ardaya. Aduh, lama ndak bikin konten tentang hujan-hujanan. Lagi mau konten saya, mumpung lagi hujan, saya tak konten apa ya? Tentang espa saya. Udah saya ceper seperti ini, bagaimana melewati hujan badai no kayak lagu aja. Ini ada jeglongan yang pertama. Iya, ya memang saya nggak akan kencang karena kalau jeglongan pasti saya pelan-pelan banget. Nah seperti ini. Tapi bisalah di salah satu sebagai testing yang katanya espas itu ya takut air, takut hujan, delko cepet ngembun. Coba saya pecahkan di video kali ini juga, karena video-video yang baru itu banyak ya, ada beberapa yang juga mengatakan wah hati-hati mas kalau hujan kayak gitu, kok diceper ya. Ada itu. Terus saya pernah bikin postingan ya, mungkin salah satu kelemahan mobil ceper itu apa itu, radiator cepat panas karena lebih dekat dengan aspal. Ini pernah saya itu perjalanan ini dari Solo ke Wonogiri full AC sampai double blower saya nyalakan. Itu sebenarnya jalan datar ya, perkotaan, tapi setelah itu jalannya yang lancar sampai Senai itu. Saya enggak takut, enggak yang was-was atau kepikiran aneh-aneh bakal karena menurut saya mobil ini kondisinya prima gitu loh. Dari segi radiator prima, dari segi pengapian itu menurut saya ya prima, walaupun memang kondisi BBM-nya tidak yang seirit umumnya, karena kalau espa saya itu ya masuk di kategori 1:11 sampai 13. Tapi bagi saya tidak masalah. Ini saya terjang gimana nih, tuh kelihatan nggak ya airnya? Aduh, kehalang kok. Harusnya tadi kelihatan. Muncratannya itu sampai serata kaca, pintu kaca ini sampai serata itu. Hanya kelemahan ceper itu hanya di jalan berlubang. Memang harus hati-hati. Enaknya gimana nih kepala saya? Oh, gini aja. Saya syuting sambil melihat di sini biar kelihatan. Dari tadi tuh hujan full, tidak reda-reda. Saya enggak was-was karena coba kelihatan enggak ya semprotannya? Aduh, enggak yang tinggi. Semprotannya enggak yang tinggi. Ya alhamdulillahnya itu saya dapat unit yang termasuk kondisi sehat yang kelihatan nggak tadi loh, kanan kiri muncratannya sampai serata kaca loh, kanan kiri loh. Ya emang saya hanya jalan di kisaran 40 tapi kelihatan. Dan hujannya itu yang deras banget itu enggak, kalau cuma sekitar gerimis itu juga enggak. Ya cukupan gitu loh untuk testimoni. Ada yang komen, wah gak berani nerbang banjir, weh halo om, weh ini mobil buat apa ya, mengantarkan dari satu tempat ke tempat satunya dengan kondisi hujan yang banyak orang mengatakan apa ya istilahnya, mati, rawan mati. Dan saya juga tidak berniat untuk misal saya harus pulang dari tempat kerjaan terus ada banjir yang itu tuh mungkin serata utuh ban 14 tuh utuh kelelep gitu, saya pun juga nggak akan nerjang. Saya melipir kalau sekarang sih puasa, jadi apa itu tidak mungkin melipirnya itu ke warung istilahnya. Nah, kalau posisi pas nggak puasa ya saya melipir ke warung ke mana gitu buat istirahat. Ngapain air diterjang, ini mobil buat dipakai jangka panjang gitu loh. Bukan saya takut nanti bakal macet, enggak, saya mengiman-iman kendaraan gitu loh. Bu yo jangan bertanya yang aneh-aneh gitu, tapi ya enggak apa-apa gitu loh, buat sekedar sharing gitu loh. Wong
yang nerjang bener-bener banjir aja tidak semuanya mobil walaupun keluaran baru itu aman. Beberapa waktu lalu itu mobil apa ya itu ya, pokoknya termasuk Motunyar itu nerjang banjir buktinya mogok di tengah jalan ya, janganlah. Ibarat mobil baru pun kalau saya mempunyai itu, terus bukan Espas misal ya, pokoknya mempunyai mobil gitu ya, saya tidak akan nerjang banjir, eman lah. Mobil saya jelaskan lagi, jika saja ada dulur yang ya baru kenal dengan channel saya. Channel saya namanya Awal Ibnu Ardaya, itu nama saya. Facebook saya namanya sama, Instagram saya namanya sama, tapi untuk Facebook dan Instagram ya lebih ke pribadi, walaupun juga saya sekali posting tentang si biru ini. Ini tahun 2004, tipenya ZL Extra CC13 CDI bawaan pabriknya. Wah, lah pantesan udah CDI ya pasti aman dari apa itu hujan. Loh, enggak om. Oh, mau CDI mau Platina, jika air itu ngembun atau delco itu ngembun ke dalam ke dalam delco, itu juga pasti akan berebet, akan mati gitu loh. Nggak cuma Espas, karena saya beberapa kali mau main ke bengkel itu ya, kalau waktu itu saya lihat dua Cherry yang katanya terkenal aman dari istilahnya hujan-hujanan gitulah, nerjang genangan gitu, misal dipepes loh ya, dibungkus loh saya lihat. Jadi kenapa dibungkus pasti pernah mengalami mati. Dan kiat apa om yang sampean lakukan atau yang saya lakukan untuk mengamankan dari delco? Saya tidak ada kiat apa-apa, tidak ada rumus yang apa aneh-aneh. Intinya sirkulasi harus tetap ada, tapi dia tidak boleh ada lubang, istilahnya gitu, biar delco itu aman dari ngembun ataupun cipratan air. Malah delco saya ini tutupnya, tameng yang di bawah delco ya, bukan tutup delco ya, tutup yang di bawah delco itu saya lepas ini. Jadi ketika hujan kayak gini, nerjang genangan, itu saya yakin delco itu juga kecipratan air, terutama bagian bawah itu pasti ada kalanya ketika saya nerjang terlalu kenceng kayak misal, atau yang terlalu ternyata dalam air genangannya, itu udah pasti dia muncrat ke delco. Saya yakinnya gitu. Dan alhamdulillahnya loh aman. Selama pemakaian delco itu kondisi aman, itu belum pernah kejadian mati. Tapi pernah saya kejadian mati sekali ketika delco itu istilah kata keropos. Jadi ketika loh kok tumbenan ini berebet kayak gitu. Jadi bukan hanya ngembun, tapi waktu itu delco saya itu lubang. Lubang itu ada sejari loh. Ketika saya pegang bagian bawah delco tutupnya, itu tuh semacam plastik atau kayu yang rapuh, dipegang itu aja langsung lubang. Hanya sekali itu tok. Dan ketika sampai Ponorogo, itu perjalanan ke Surabaya, masih di perbatasan Pacitan Ponorogo, sampai Ponorogo saya ganti baru, ya aman jaya, tidak ada kendala apa-apa lagi sampai sekarang. Jadi kemungkinan ya, karena waktu itu hanya sekali kejadian waktu itu, mungkin saya prediksikan tahun 2017, kalau nggak 2016 akhir ingat saya. Pokoknya ketika kopdar di Kenjeran, kalau dulu Jabi Jatim ada yang nyimak terus juga hadir waktu itu, mungkin inget lah di Kenjeran itu terjadi atau kopdarnya itu tahun berapa. Itu bisa lah dulur-dulur apa ya istilahnya, dulur-dulur ingat atau bisa komen tahun berapa. Pokoknya waktu itu berangkat ke tempat itu, ke Kenjeran, saya mengalami delco itu tutupnya keropos, lubang. Jadi ya itu gara-gara lubang akhirnya air itu masuk ke dalam. Tidak hanya ngembun, masuk. Hanya jalan 20-40 km per jam ketika waktu itu hujan, ada genangan. Delco itu langsung berebet nembak-nembak. Jadi memang harus berat, tapi nggak sampai mati. Man loh, kenapa kok tumbenan gitu? Sampai Mbak Sutris yang saksi mata waktu itu
juga kaget, nyamual gitu. Karena memang baru kali itu mobil saya ngalamin kemasukan air, istilahnya gitulah. Tuh depan seri, nggak kelihatan dikit. Kalau di sekitar sini hampir setiap rumah yang memiliki mobil yang masih bukan Motunyar itu antara Cherry, nomor 2-nya Kijang, tapi lebih banyak itu Cherry. Entah pickup, entah station, itu lebih banyaknya Cherry. Kijang peringkat nomor 2, wes Espas lagi, wes peringkat terakhir istilahnya, paling sedikit. Malah seingat saya Espas itu hanya ada kurang lebih 4 loh. Di daerah yang ini bukan rumah saya, rumah dari orang tua istri, itu kurang lebih ada seliweran-seliweran gitu. Saya lihat ada beberapa itu hanya 4. Sedikit sekali, emang entah kenapa. Sampai saudara saya aja mau beli mobil saya arahkan ke, bukan saya arahkan sih, ya kalau budget itu cari aja enggak apa-apa kok. Dapat Futura tahun 9 berapa kemarin? 94 Pak ya. Plat B di harga 19 juta Pak waktu itu. Belum saya review juga. Nah mungkin kayaknya cukup sekian ya, kalau ini udah jalan gede, keterjangan airnya kayaknya sedikit, tidak yang ekstrim ini loh. Kalau dari interior mobil milik saya seperti inilah. Bagaimana? Ya kalau saya sih lumayan untuk kondisi Espas. Kalau kaki jangan ditanya lah. Antara standar dengan ceper, saya tetap pilih ceper. Ketika mungkin suatu saat harus distandarkan, itu saya juga akan berpikir bagaimana kondisi ceper ini, kenyamanan ceper ini dibawa ke standar. Walaupun saya tidak yakin bisa. Bener loh, saya tidak bohong. Saya lebih nyaman ceper daripada tinggi. Sangat lebih nyaman ceper. Sampai heran, teman aja sampai heran. Iki Espas ini, bilangnya gitu loh. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Berapa menit toh? Oh, udah 12 menit, udah cukupan lah buat menemani puasa dulu ya. Selamat dalam menjalankan puasa bagi dulur-dulur yang menjalankan. Tutup nanti tidur maghrib. Bentar lagi akan diadakan kopdar buber di Pacitan. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jebra Espase Wong Pacitan. Nih, oh iya, knalpot saya mode senyap ini, tidak yang mode racing, biar nyaman. Sampai ini saya tujuan mau pulang ke rumah yang Gayuhan Arjosari. I'm just calling to say I am so troubled.